kekayaan Sunda nyumput. Berarti si kekayaan ini sedang melakukan nyumput. Berarti kekayaan Sunda teh hirup. Rakyat sancangan di Pakidulan. Kulit mencak, tulisan Arab pegon harus turunan Raja Sunda. Anu kedua harus menyebarkan agama Islam. Bisa dari terah asli ataupun lewat jalur pernikahan. 1300-an Masehi ada kejadian apa di Nusantara? Berdirinya Kerajaan Majapahit. Assalamualaikum, Kang Jaki. Waalaikumsalam. Sampurasun, Kang. Rampes. Aduh, alhamdulillah, tupang deh, Kang Jaki. Mohonnya. Ini tempatnya enak nih, Kang Jaki. Ada lukisan, ada foto Ka'bah ya. Iya. Kang Jaki, menindaklanjuti obrolan kita by phone tadi siang. Iya. Hari ini kita ketemu ingin membahas lebih dalam Telangsai Peradaban yang di episode sebelumnya. Khusus sekarang bicara tentang Lalayang Surat Wasiat Rakean Sancang. Kang Jaki. Gimana nih Kang Jaki ceritanya Kang Jaki? Mangga. Coba diangskeun heula eta. Peristiwa besar apa yang terjadi tahun 1300-an dan tahun 2000-an Masehi? Namanya lebet tah kanu. Mohon. Kakayaan orang Sunda nu ngahaja nyumput di Pakidulan jeung wasiat pangwawadi sakur ka anu bisa maca eta lalayang anu ditulis ku aksara Arab kudu nyebarkeun agama Islam. Eta wasiat bakal kabaca ku turunan Raja Sunda kurang 7 abad anu bakal datang jeung 7 abad deui pakaya Sunda baris kagali. Iya luar biasa pisannya. Isina keren banget. Sebab ya disebutkan yen kekayaan Sunda Mohon nyumput. Ini kan masalah besar. Dalam bahasa aya nyumput, aya disumputkan. Ya. Mohon terus. Nyumput aktif pasif. Nyumput mah pekerjaan. Pegawaiannya Yang dilakukan oleh subjek. Oke, mohon. Kekayaan nyumput. Berarti si kekayaan ini sedang melakukan nyumput gitu. Sedang melakukan persembunyian. Ya. Artinya ia aktif. Oh, aktif ya. Aktif. Ya. Nyumput kan? Aktivitas ya itu ya. Ya. Saya nyumput. Kan aktif. Aktif. Ya. Artinya berarti kekayaan Sunda teh hirup. Lamun hirup tidak seperti batu ali nu cicing. Cicing we. Eksesna atau implikasina kalau kekayaan Sunda nyumput berarti bisa katingali deui nya. Bisa keluar ti nyumputna. Keluar tina panyumputanana kan gitu. Nah, beda dengan istilah disumputkeun. Disumputkeun mah. Ya HP. Kok disumputkeun. Ya. Kok teteh nganeangan. Eta mah mirip dengan 26.000 artefak Nusantara anu mayoritasna ti tatar Sunda disumputkeun di paok ku orang asing teh. Orang asing terutama ku orang Belanda. Anu disimpan di Leiden University. Sesuai dengan bahasa nu kamari oge. Yen artefak manuskrip dan peninggalan 60% artefak utama anu intina ti Candi Jiwa situs Batu Jaya di paok ayeuna disumputkeun ku 2 urang arkeolog asal Eropa anu salah satuna ti Perancis. Bayangkeun eta tuh ilmu inti di paok ku bangsa Eropa. Berarti urang kabagian naon? Karena tatapakan nanti mana dipaokan ku batur jeung kita tidak bisa melakukan hal apapun lagi. Oke lah. Karena kamari tina cikal bakal raja-raja Nusantara, kerajaan Nusantara itu kan berawal di Salaka Nagara. Iya.
Dan Candi Jiwa itu dibangun bersamaan eranya Dharma Warman pertama. Dewa Warman. Dewa Warman pertama. Dewa Warman pertama teh raja Salakanegara yang pertama. Yang pertama. Karena itu abad 2. Bayangkan si Ptolemeus. Ya. Seorang pokoknya mah ilmuwan merangkap penulis sejarahnya. Itu yang dari Yunani. Ya. Mereka udah tahu. Berarti kan udah melihat keagungan, kemegahan, kebesaran dari Candi Jiwa itu sendiri. Termasuk kerajaan Salakanegara kan gitu ya. Bayangkan, yang saya sangat yakini pasti mereka kan detil mencatatnya. Jangankan sebatas tulisannya. Yep. Peta bumi bisa dibuat ke orang Yunani mah. Ya, betul ya, tak? Betul. Ya. Kan zaman baheula sampai ke terpetakan seperti itu. Kemudian pertama yang ada di Yunani, yang keduanya di Cina, Kekaisaran Cina. Itu mereka sama-sama memiliki data valid karena Pak ada ahlinya, ada ahli sejarahnya, penulis sejarahnya mereka. Nah, hal-hal ini yang di kemudian hari mendorong bangsa Eropa berburu ke Nusantara. Urusan tersesat ke Amerika urusan lain itu, iya kan? Iya. Mual sapati-pati ya tuh. Iya. Mereka mencari dunia surgawi, artinya surga yang ada di dunia. Kalau tidak ada catatan-catatan resminya kan gitu. Nah, makanya sangat wajar mereka berbondong-bondong datang ke sini. Dan sedikit sebelum ke sana, berarti dunia sangat berkepentingan dengan Nusantara dari semenjak abad-abad awal, kan gitu. Kenapa Nusantara tidak bisa dikuasai? Saya tadi sempat ngobrol, ada video baru-baru ini yang dari Aceh, ada orang biasa jalan di ombak. Karena yang memfilmkan ada nelayan lagi ngambil ke ngalalau. Jalan lempeng hari-hari, naik deh karena perahu. Saya membayangkannya gini. Itu kan zaman sekarang. Anu asupan panganan kayak habis beracun lah sejarah lasnya. Makanan kita sudah nggak suci gitu ya. Udahlah, nggak akan ada kekuatan apapun. Jika orang anu kena narkoba, ya. Bayangkan masih ada yang bisa berjalan di atas air. Ka video kan deh, karekam. Saya berpikir ditarik ke awal abad 1 Masehian, gimana orang zaman baheula ya. Kalau sekarang aja masih ada yang bisa. Iya ada. Dan ya sering kita bicarakan lah, orang Dayak kan masih banyak yang bisa terbang. Ya. Termasuk golok-golok nanya mandowna masih bisa terbang. Ya. Catatan bagi kita adalah, bayangkan hari ini aja, saat ini yang dikatakan sudah tidak bisa dimengerti oleh akal sehatnya. Tapi hal itu masih terjadi dan ada. Apalagi zaman-zaman baheula. Anu ilmunya memang di ranah eta gitu ya. Oke. Nah, kembali lagi kita ke amanah Rakyat Sancang. Itu dikatakan tadi kan ada beberapa catatan. Kekayaan Sunda nuju ngahaja nyumput di Pakidulan. Nah, ini Pakidulan teh daerah mana itu Kang Jaki? Kalau Pakidulan ya kalau ngadongeng udah sesuai dengan ngadamalnya. Mohon. Rakyat Sancang kan di Pakidulan. Mohon. Ya. Oke. Entahlah, ini kan masih jadi rahasia besar ya. Jadi rahasia besar. Tapi artinya kita konsen di masalah kekayaan Sunda anu nyumput. Oke, mangga. Pertanyaannya, kekayaan Sunda teh bakal muncul kan gitu. Mohon, terus. Ya. Mohon. Nah, itu dikatakan, bayangkan kalau Rakyat Sancang kan 591 Masehian lahirnya. Ya, abad berapa ya? Abad 6 ya? Abad 6 Masehi. Itu udah dikatakan bahwa amanah Rakyat Sancang itu dalam bahasa Arab, ditulisnya Arab Pegon lah. Mohon. Ya, Arab Pegon. Dan menurut informasinya itu ditulis dina kulit mencak. Mohon. Bayangkan kulit mencak, tulisan Arab Pegon kan gitu. Mohon.
Makanya jadinya kan tidak semua orang bisa baca. Walaupun Arab begawan. Mohon leres. Itu harus berpengetahuan loh. Mohon. Ya. Mohon. Dan ini yang menarik nih. Dikatakan bahwa yang bakal bisa menghadirkan kembali bakal kebaca keturunan Raja Sunda. Nah, itu pertama syaratnya. Mohon. Harus turunan Raja Sunda. Mohon. Itu yang pertama ya. Mohon. Anu kedua perintahnya apa? Kurang 7 abad anu bakal datang. Itu syaratnya tadi. Itu yang 7 abad deui sebelumnya. Itu kudu nyebarkan agama Islam. Iya sangat penting. Ini sangat penting. Ada 2 syarat utama tadi. Pertama, anu bisa nyebarkan agama Islam. ngabuka amanah ieu, menghadirkan kembali kekayaan Sunda teh harus turunan Raja Sunda. Anu kedua harus menyebarkan agama Islam. Jadi jelas. Jadi kalau sekarang ada penyebar agama Islam, tapi bukan turunan Raja Sunda, mungkin lebih luas lagi dalam pengertian, anu nyaah cinta benar-benar karena ka Sunda. Ya. Oke. Kan bisa saja itu menyatunya bisa dari terah asli ataupun lewat jalur pernikahan. Artinya kan dari orang luar. Ya. Dan itu bukan hal-hal yang luar biasa. Hal biasa saja. Ingat, pendiri Salaka Negara dari India ya. Dari India Selatan. India Selatan. Dewa Warman itu. Kemudian yang kedua, pun pendirinya Tarumanagara sama itu. Sama ya. Walau ini kenapa bisa terjadi gini? Allah udah mentakdirkan seperti itu. Pendiri Tarumanagara sama-sama dari India Selatan. Dari India Selatan. Kang Jaki ya. Nah, karena turunan Sundanya kan perempuan. Turunan Sundanya perempuan. Ya. Jadi bisa dari pernikahan maksudnya. Nah, jadi dalam hal ini berarti bisa yang benar-benar terah Sunda atau yang bukan terah darah Sunda asli, tapi yang benar-benar menyatu mencintai Sunda. Termasuk budaya Sundanya kan gitu. Kan tidak sedikit juga yang terah Sunda jadi pengkhianat ya. Banyak gitu. Mohon. Ya, dengan berbagai cara. Dengan berbagai latar belakang ya, motivasi dan kondisi keadaan. Ini juga hal-hal yang lumrah dan biasa saja terjadi. Nah, oke. Tadi. Nah, sekarang kapan waktunya bakal muncul kan gitu ceritanya. Iya. Di sana dikatakan bakal muncul kurang 7 abad anu bakal datang. Oke. Jeung 7 abad deui. Urang hitung sekarang. 1 abad kan 100 tahun. Ya. 7 abad 700 ya. Ya. Rakyat Sancang 591. 591. Tambah 600. Tambah 700. Tambah 700. 1208 hiji. Ya. Benar. Itu kan bisa tadi dikatakan kurang ya. Kurang. Oke, kurang. Nggak masalah lah. Jadi urang buleutkeun we. Sekitar tahun 1300-an Masehi. 1300-an. Ya, 1300-an Masehi. Ada kejadian apa di Nusantara yang menghebohkan dunia? Padahal saat itu kerajaan-kerajaan besar yang terkenal di Nusantara ya 1300-an ya ada kerajaan Sunda kan idenya. Kemudian ada Singosari di sebelah timur dan lain-lain. Nah, yang menarik ternyata tahun 1300-an, persisnya tahun 1293 Masehi, itu berdirinya kerajaan Majapahit. Majapahit adalah kerajaan yang di kemudian hari dikenal sebagai kerajaan terbesar di Nusantara, kerajaan maritim.